Halo everyone, welcome back to channel Bedah Film. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar Mimin senantiasa selalu update video-video terbaru untuk kalian semua. Di kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur dari film Perfume The Story of Murderer yang dirilis di tahun 2006. Film ini menceritakan mengenai perjalanan hidup seorang pria yatim piatu yang memiliki kelebihan yang luar biasa, yakni memiliki indera penciuman yang sangat luar biasa tentunya. Dari seorang ahli parfum ternama, ia mewarisi seni meramu berbagai minyak dan tumbuhan. Namun, kejeniusan dari Jean-Baptiste Grenouille melampaui itu semua. Wah, penasaran bagaimana alur cerita ini? Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Cerita diawali pada abad pertengahan. Tampak seorang pria yang kurus dan lemah dikurung dalam penjara, lalu ia ditarik paksa oleh sipir penjara menuju ke sebuah balkon. Di luar sana, telah banyak warga yang menunggu kehadiran pria ini. Mereka semua menghina dan mencaci ke arah pria tersebut. Akhirnya, petugas membacakan vonis hukuman dari pengadilan kepada pria itu. Pria ini bernama Jean-Baptiste Grenouille, seorang ahli pembuat parfum. Dalam 2 hari ke depan, pria itu akan dijatuhi hukuman salib, lalu dia akan dicambuk menggunakan tongkat besi dan dihukum gantung. Entah kejahatan apa yang telah ia lakukan sehingga ia mendapat hukuman sekeji itu. Film pun beralih adegan ke kota Paris pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1738. Di saat itu dijelaskan di sudut kota Paris terdapat pasar ikan yang sangat kumuh dan memiliki bau yang paling busuk di seluruh dunia. Terlihat seorang wanita penjual ikan sedang berusaha melahirkan bayinya. Diketahui itu adalah persalinan yang kelima yang terjadi di tempat itu juga. Dia berencana akan membuang bayi tersebut bersama usus ikan ke dalam sungai. Akan tetapi, nasib berkata lain. Bayi tersebut berusaha bertahan hidup dengan bau-bau yang begitu busuk di tempat itu yang membuat bayi tersebut menangis. Hal itu pun akhirnya membuat warga mengetahui aksi jahat wanita itu dan membuat nasib wanita tersebut berujung di tiang gantung. Jean akhirnya ditempatkan pada sebuah panti asuhan, di mana panti asuhan tersebut si bayi juga terus bertahan hidup dikarenakan anak-anak lainnya menganggap dirinya telah mengambil tempat mereka. Tetapi ia berhasil survive hingga akhirnya Jean-Baptiste berumur 5 tahun. Meskipun ia belum bisa berbicara, tapi Jean terlahir memiliki indera penciuman yang sangat-sangat luar biasa. Semakin hari, ia semakin sadar bahwa indera penciumannya sangat tajam. Saat ia berumur 13 tahun, Madame Gayat menjual Jean kepada seorang pengusaha kulit, tapi nasib malang bagi Madame Gayat dikarenakan uang hasil menjual Jean membuat dirinya tewas secara tragis. Di tempat barunya, Jean bekerja dengan giat dan tekun. Dia menjadi contoh yang baik di tempat tersebut akibat kerja kerasnya. Jean dibawa oleh bosnya untuk ikut mengirim kulit ke kota Paris. Setelah tiba di kota, Jean mendapati berbagai macam aroma yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Dia nampak menikmati berbagai aroma yang ada. Dia berusaha mendapatkan pengalaman terhadap aroma sebanyak mungkin, hingga akhirnya dia tertarik pada sebuah aroma parfum yang begitu kuat dari sebuah toko yang terletak di ujung jalan. Dia mencium aroma parfum tersebut yang sedang viral di masa itu, yaitu Amor de Spy, karya seorang ahli parfum muda. Tak lama kemudian, dia dibuat tertarik dengan aroma yang melebihi aroma parfum tersebut. Dia pun mulai mencari dari mana asal aroma itu.
Ternyata aroma itu adalah gadis cantik yang sedang membawa buah. Aroma dan kecantikan gadis tersebut sangat membuat Jan terpana, yang akhirnya membuat dirinya mengikuti gadis tersebut. Dia pun mulai mendekati gadis itu secara perlahan dan menikmati aroma tubuhnya. Tiba-tiba gadis itu menyadari apa yang dilakukan oleh Jan kepadanya. Dia pun terkejut dan berteriak. Jan yang panik berusaha membekap mulut gadis itu, tetapi naasnya gadis itu mati kehabisan nafas karena dibekap oleh Jan. Jan terheran-heran akan apa yang terjadi. Dia kembali membuka seluruh pakaian gadis tersebut dan kembali mengendus aroma tubuh wanita itu. Dia sangat ingin sekali memenuhi nafsu hidungnya akan aroma gadis itu. Perlahan aroma gadis itu yang telah mati mulai menghilang, membuat Jan frustasi. Di malam harinya, Jan berpikir bagaimana cara agar aroma yang memabukkan dari gadis tersebut tidak kembali menghilang. Film lalu beralih ke sebuah perumahan di atas jembatan. Di sana ada sebuah toko parfum yang dimana pemiliknya bernama Giuseppe Baldini. Baldini adalah seorang ahli parfum yang pernah berjaya di masa lalu. Di hari itu dia sedang membicarakan parfum Amor de Spike yang sedang viral bersama rekan kerjanya. Bahkan di dalam ruang kerjanya, dia berusaha memecahkan formula yang terdapat dalam parfum tersebut. Tapi sayang, mungkin dikarenakan faktor umur, dia kesusahan untuk mengetahui detail formula parfum tersebut. Hingga di malam harinya, dia dipertemukan dengan Jan. Jan yang bertujuan untuk mengantarkan kulit yang dipesan oleh Baldini. Betapa terkejutnya Jan ketika masuk dalam mendapati berbagai aroma yang begitu indah. Jan sendiri mengetahui Baldini ini berusaha memecahkan formula parfum Amor. Jan mampu menjelaskan secara detail komposisi yang digunakan di parfum tersebut. Baldini yang terkejut lalu segera menyuruh Jan untuk membuktikan kemampuannya. Ia mengandalkan hidungnya untuk menentukan formula dan komposisi yang tepat. Setelah selesai, Baldini lalu mengetes hasil karya Jan. Dan betapa terkejutnya dia, parfum tersebut sama persis dengan Amor de Spike yang terkenal itu. Tetapi Jan belum puas. Ia mengatakan jika parfum tersebut tidaklah terlalu bagus. Lalu ia membuat parfum baru yang jauh lebih baik dari Amor de Spike. Begitu Baldini mencium parfum tersebut, secara tiba-tiba ia merasa dirinya berada di dalam surga yang indah dengan aroma tersebut. Karena itulah Baldini memutuskan untuk menebus Jan dari bosnya. Dan sialnya, setelah transaksi tersebut terjadi, bosnya harus tewas jatuh terjerumus ke dalam sungai. Semenjak Jan bekerja kepada Baldini ini, tokonya pun ramai, bahkan melebihi kejayaannya di masa mudanya. Lalu beliau pun mulai mengajarkan chord atau intisari yang terdapat pada sebuah parfum. Untuk membuat parfum legendaris harus memiliki esensi yang ke-13, esensi yang mendominasi esensi lainnya, dan hal inilah hanya sebuah legenda dan itu tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Baldini ini lalu mengajari Jan teknik membuat essential oil. Awal percobaan ini, Jan diajari bagaimana cara mengikat essential oil aroma bunga mawar. Tetapi Baldini terkejut mendapat Jan yang ternyata frustasi karena dirinya mencoba mengikat aroma dari berbagai jenis bahan yang tidak mungkin dilakukan. Contohnya kaca, besi, tembaga, dan bahkan seekor kucing. Karena hal itulah, Jan pun jatuh sakit dalam beberapa hari. Baldini mengatakan jika di kota Grace, ada kemungkinan Jan bisa mempelajari teknik menyaring aroma yang dia inginkan. Dan jika ingin pergi, Jan diberi syarat memberinya 100 formula parfum baru sebagai syarat kepergiannya.
Baldini pun terlihat bahagia dalam tidurnya sampai akhirnya kejadian naas terjadi kembali kepada majikan-majikan Jiang seperti sebelumnya. Jiang memulai perjalanan ke kota Grace, tetapi hidungnya membawanya melalui jalur yang tidak biasa, hingga akhirnya membawa dirinya ke sebuah gua. Di dalam gua tersebut, untuk pertama kalinya, Jiang tidak mencium aroma apapun. Entah berapa lama dia berada di dalam gua tersebut, hingga dia bermimpi tentang gadis yang ia bunuh tempo hari dulu, yang membuat dirinya teringat kembali akan tujuan awalnya. Jiang kembali melanjutkan perjalanannya ke Grace. Di tengah perjalanan, Jiang dibuat terpesona pada aroma yang telah lama ia rindukan, yang ternyata itu adalah aroma dari seorang bangsawan cantik dalam kereta kuda. Jiang mengikuti kemana gadis itu menuju. Ternyata gadis itu menuju ke kota Grace. Bahkan dia mengendap-endap untuk melihat gadis yang bernama Laura tersebut. Dia sangat tertarik dengan aroma dari tubuh Laura yang berniat menjadikannya aroma esensial yang ke-13 yang akan menyempurnakan koleksi aromanya. Akhirnya Jiang bekerja di sebuah perkebunan dan pabrik pembuat parfum. Jiang mulai melancarkan aksinya untuk mengekstraksi aroma parfum seorang wanita. Korban pertamanya adalah gadis sekaligus rekan kerja Jiang yang terjebak di loteng. Gadis tersebut dimasukkan ke dalam tabung yang dikhususkan untuk mengekstraksi aroma bunga. Jiang mendapati eksperimennya memasukkan aroma manusia ke dalam tabung tersebut ternyata gagal. Korban keduanya adalah seorang PSK yang disewa oleh Jiang. Kali ini Jiang menggunakan metode lain untuk mengekstraksi aroma. Jiang akan menggunakan lemak hewan sebagai perantara. Tapi karena merasa ada yang aneh dengan Jiang, akhirnya ia berusaha menolak. Jiang pun tidak biasa apa-apa selain membuat wanita tersebut terbunuh. Jiang membungkus tubuh wanita tersebut dengan kain yang telah diolesi oleh lemak hewan. Lalu dia perlahan mengunting rambut wanita itu dan mengolesinya dengan lemak hewan lagi. Lemak hewan itu lalu diperas dan dicampurkan dengan alkohol murni, selanjutnya dipanaskan. Efek dari pemanasan akan memisahkan antara lemak dan esensi aroma, yang akhirnya Jiang berhasil membuat esensi aroma dari tubuh manusia. Rencana Jiang selanjutnya adalah mengisi 12 botol yang tersisa dengan aroma berbagai orang wanita seperti yang ia ketahui dari ajaran Baldini tempo hari. Korban kedua dan ketiga Jiang adalah dua gadis kembar yang sedang bermain petak umpet. Dengan kemampuannya melacak bau, ia dengan mudahnya menculik kedua gadis itu. Jiang kembali mengekstrak aroma tubuh kedua wanita tersebut, dan keesokan harinya mayat kedua gadis itu akhirnya ditemukan oleh warga. Hal itu akhirnya membuat jam malam di kota Grace diadakan, tetapi Jiang tidak gentar, lagi-lagi menggunakan kekuatan penciumannya untuk tahu kapan harus bertindak. Korban keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan seorang birawati yang menjadi korban ke-12-nya. Saat ini, Jiang telah berhasil mengumpulkan ke-12 esensi aroma tubuh wanita cantik yang begitu murni. Ke-12 esensi itu akhirnya digabungkan menjadi satu pada sebuah wadah. Tinggal satu lagi incaran Jiang, yaitu Laura, si gadis bangsawan cantik. Jiang kembali melancarkan aksinya, dan dia mengincar adalah Laura. Jiang akan menjadikan Laura sebagai esensi yang ke-13, esensi core yang akan menjadikan parfum paling sempurna yang pernah ada. Ayah Laura yang sadar akan keselamatan anak gadisnya terancam, lalu membawa kabur Laura dari kota Grace. Di sisi lain, Jiang yang sedang tertidur tiba-tiba tersadar saat menyadari aroma Laura perlahan menjauh. Dia pun segera berlari mengejar Laura.
Jang berlari ke atas bukit dan melacak aroma dari Laura yang berkilo-kilometer jauhnya. Laura disembunyikan di dalam sebuah hotel yang jauh dari Grace, sambil menunggu Laura dijemput oleh calon suaminya. Di sisi lain, penduduk kota Grace telah menemukan sisa-sisa rambut dan potongan baju korban Jang. Di malam harinya, Jang telah menemukan lokasi persembunyian Laura. Jang masuk mengendap-endap melalui jendela belakang. Dengan kepiawaiannya, Jang dengan mudah masuk ke dalam kamar Laura dan Jang pun terdiam menatap Laura yang sangat cantik jelita. Keesokan paginya, ayah Laura membuka pintu kamar anaknya. Betapa terkejutnya dia mendapati Laura, anak yang sangat dia cintai, telah tewas di tempat tidur. Dan akhirnya Jang telah berhasil mendapatkan esensi ke-13 dari tubuh Laura. Lalu dia pun mulai mencampurkan esensi dari itu pada botol berisi kumpulan aroma tubuh gadis cantik yang telah sebelumnya ia kumpulkan. Jang yang terlalu fokus dengan parfumnya tidak sadar jika ada segerombolan tentara yang datang hendak menangkapnya. Dan kita pun kembali ke adegan di awal film. Jang sedang diinterogasi oleh ayah Laura mengenai alasannya membunuh Laura. Sebelum eksekusi Jang dimulai, Jang menyempatkan menuangkan sedikit parfumnya di depan penjaga dan membuat penjaga menjadi tercengang. Selanjutnya, Jang dibawa masuk ke tempat eksekusi menggunakan kereta kuda. Dia pun menggunakan sedikit parfum di lehernya. Dia terlihat sangat menawan di hadapan semua penduduk dan tentara. Semua orang yang ada di lokasi malahan tampak terpana kepadanya, dan Algojo yang tadinya bersemangat sekarang tertunduk akan pesona Jang. Lalu Jang mengeluarkan sapu tangannya dan meneteskan setitik parfum buatannya. Sapu tangan tersebut membuat semua orang di lapangan bereaksi aneh. Semua orang terlihat mengalami halusinasi. Mereka semua terbuai dengan efek mabuk yang luar biasa. Bahkan uskup sekalipun mengatakan jika Jang adalah seorang malaikat. Semua orang bersujud kepadanya, dan tak lama berselang Jang membuat semua orang di sana menjadi histeris dan melakukan mantap-mantap secara massal. Sangat-sangat luar biasa kekuatan parfum ini. Di tengah fenomena yang luar biasa tersebut, Jang malah teringat dengan korban pertamanya, yaitu seorang gadis penjual buah. Ia menangis ketika mengingat gadis tersebut, tetapi ayah Laura berusaha menghentikan Jang. Tapi apalah daya, kekuatan parfum tersebut sungguh gila. Ayah Laura pun akhirnya tunduk juga. Singkat cerita, efek parfum itu telah habis dan orang-orang yang telah terbangun dari efek halusinasi. Setelah kejadian yang memalukan itu terjadi, petinggi melanjutkan penyelidikan mereka. Semua seolah lupa dengan Jean Baptiste. Kepolisian akhirnya mengambing hitamkan bos perkebunan tempat Jang bekerja. Sementara itu, Jang sedang berjalan menuju Paris. Ia masih memiliki sisa parfum yang seharusnya bisa membuat dunia tunduk padanya. Hanya satu yang tidak bisa ia lakukan, yaitu mencintai dan dicintai layaknya orang lain. Akhirnya, dia tiba di mana dirinya dilahirkan, di sebuah sudut kumuh pasar ikan di kota Paris. Tanpa pikir panjang, Jang menuangkan seluruh isi parfum tersebut ke tubuhnya, yang membuat dirinya dimakan hidup-hidup oleh seluruh gelandangan di sana. Dan dalam waktu singkat, Jang telah habis dan menghilang dari muka bumi. Dan film ini pun selesai.